Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di channel saya Pinter Rezeki. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembelajaran IPA, yaitu konversi satuan suhu. Adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang suhu. Apa itu suhu? Suhu adalah ukuran derajat panas suatu benda. Nah, adik-adik, banyak dari kita masih bingung bagaimana cara mengkonversi suhu. Tapi perlu kalian ingat, dalam sistem internasional, derajat suhu yang kita gunakan adalah Kelvin. Mengapa dalam sistem internasional harus menggunakan Kelvin? Alasannya adalah, yang pertama, mudah dipahami saat kita keluar negeri. Kemudian dipergunakan oleh banyak khalayak umum, kemudian sebagai bahasa internasional dalam satuan sistem internasional. Meskipun dalam negeri satuan suhu paling umum adalah Celcius, kamu tetap membutuhkan pemahaman suhu Kelvin saat keluar negeri, sehingga kamu tidak akan kebingungan mengenal sistem internasional suhu. Begitu ya adik-adik. Baiklah, untuk lebih memahami materi kita pada pertemuan kali ini, langsung saja kita simak video berikut ini. Adik-adik, skala suhu itu ada 4. Yang pertama Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Keempat suhu ini memiliki titik beku dan titik didih yang berbeda-beda. Kakak akan jelaskan dulu pengertian titik lebur dan titik didih. Suhu badan, suhu ruangan, suhu dalam satu hari, dan berbagai suhu pada benda lainnya dapat diukur dengan menggunakan termometer, sehingga diketahui angka besarnya suhu tersebut. Hal ini disebabkan pada dinding kaca termometer diberi skala dengan memberi tanda titik atau garis yang disebut titik referensi. Setiap titik referensi itu selanjutnya diberi angka. Ada 2 titik sebagai sumber standar pembuatan skala titik referensi itu, yaitu titik tetap bawah dan titik tetap atas. Nah, menurut ahli fisika dari Swedia, Andreas Celsius, titik lebur es pada tekanan 1 atmosfer ditetapkan sebagai suhu titik bawah termometer dengan nilai 0 derajat Celcius. Sedangkan titik didih air sebagai titik tetap atas termometer ditetapkan pada suhu 100 derajat Celcius. Skala suhu yang ditetapkan seperti ini dan kegiatan yang telah kamu lakukan tersebut merupakan skala Celcius. Selanjutnya, dalam mengubah satuan suhu, kita harus ingat angka-angka penting dalam termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Angka penting ini digunakan untuk perhitungan nanti. Angka penting dari termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin ini diambil dari titik beku dan titik didih air. Titik beku sebagai titik bawah, titik didih air sebagai titik atas. Bisa kita lihat pada gambar bahwa masing-masing satuan suhu memiliki perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Nah, adik-adik, sekarang kita langsung saja masuk ke konversi suhu. Di sini adik-adik sudah bisa melihat mengapa ada hitung-hitungan ataupun ada garis lurus di gambar ini. Kakak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, di sini kita sudah melihat derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Di sini mereka memiliki masing-masing titik didih dan titik beku. Pada Celcius memiliki titik didih 100, titik bekunya 0. Reaumur memiliki titik didih 80 derajat dan titik bekunya 0. Fahrenheit memiliki titik didih 212, titik bekunya 32 derajat Celcius. Kemudian, yang terakhir adalah Kelvin, memiliki titik didih 373 derajat dan titik bekunya 273 derajat. Sekarang kita ambil selisih dari keempat suhu ini.
100 dikurangi 0, maka didapatkan perbandingannya adalah 100. Begitu juga dengan Fahrenheit, Reaumur. 80 dikurangi 0, maka didapatkan perbandingannya yaitu 80. Fahrenheit 212 dikurangi 32, didapatkan perbandingannya yaitu 180. Yang terakhir Kelvin, 373 dikurangi 273, maka didapatkan perbandingannya adalah 100. Nah, masing-masing dari keempat suhu ini kita bagi dengan 20. Maka didapatkan perbandingannya adalah 5 dibanding 4 dibanding 9 dibanding dengan 5. Setelah kita dapatkan masing-masing dari perbandingannya, maka kita masukkan dari Celsius itu C per 5 sama dengan R per 4 sama dengan, karena di Fahrenheit ini titik didihnya 32, maka kita masukkan rumusnya F dikurang 32 per 9 sama dengan K dikurang 273 dibanding 5. Nah, agar kalian lebih jelas atau lebih paham lagi, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Yang pertama di sini contoh soalnya adalah seseorang mengukur suhu benda dan diperoleh hasil pengukuran suhu adalah 30 derajat Celcius. Tentukan suhu tersebut jika menggunakan skala yang pertama Reaumur, yang kedua Fahrenheit, dan yang ketiga Kelvin. Nah, dari sini kita mendapatkan 3 pertanyaan yang kita ketahui ada satu, yaitu suhunya 30 derajat Celcius. Nah, dari soal tersebut kita dapat ketahui bahwa C-nya sama dengan 30 derajat Celcius. Sedangkan yang ditanyakan adalah Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, maka didapatkan penyelesaian yang pertama, kita masukkan perbandingan yang pertama, yaitu dari sini ya. Dari sini kita masukkan perbandingannya yaitu C banding 5 atau C per 5 sama dengan R banding 4 atau R per 4. Karena yang ditanyakan ini, yang diketahui juga ini. Jadi kita masukkan kedua-duanya ya. Maka didapatkan C per 5 sama dengan R per 4. Maka dari itu kita tinggal memasukkan nilainya saja. Tadi C-nya 30, kita masukkan 30, 5-nya tetap. Kemudian R ini adalah yang ditanyakan di sini ya. Per 4, 4-nya juga tetap. Nah, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat, maka kita bisa mengkali silang dari sini ya, tadi 30 dikali 4, R dikali 5. Seperti ini, 30 kali 4 sama dengan R per 5. Kemudian didapatkan R sama dengan 30 dikali 4 per 5. Kenapa bisa seperti itu? Kita masukkan saja 30 dikali 5 seperti ini ya, 30 dikali 5, mohon maaf, 30 dikali 4, 30 dikali 4, kemudian 5-nya ini kita bagi ya per 5 karena R-nya juga pindah ke sini. Nah, maka didapatkan R-nya itu adalah 6 per 6 dikali 4. Dari mana datangnya 6 kali 4 ini? 30 dibagi 5 sama dengan 6 ya, supaya mudah, atau adik-adik boleh juga 30 dikali 4 per 5 juga boleh ya. Supaya lebih cepat kita bagi saja 30 dibagi 5 didapatkan 6. Kemudian turunkan 4-nya ke sini, 6 dikali 4. Maka didapatkan R-nya sama dengan 24 derajat Reaumur. Lanjut, nomor B, dari Celsius ke Fahrenheit.
Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah Fahrenheit dan yang kita ketahui adalah Celsius, maka kita masukkan lagi persamaan yang di sini. Yang pertama yang diketahui adalah Celsius, C banding 5 atau C/5. Kemudian yang Fahrenheit kita masukkan yang ini ya, F dikurang 32/9. Maka kita dapatkan C banding 5 atau C/5 sama dengan F dikurang 32 dibagi 9. Ini juga dikali silang. Maka kita dapatkan atau kita masukkan langsung nilainya 30/5 sama dengan F dikurang 32/9. Ya, ini kita kali silang juga ya adik-adik ke sini. Maka didapatkan F dikurang 32, jangan lupa diberikan tanda kurung, kemudian dikali 5. Ya, dan ini juga kita kali silang seperti ini, sama dengan 30 dikali 9, maka didapatkan F dikurang 32. Ya, kita pindahkan 5 ini ke bawah sini ya, maka 30 dikali 9/5. F dikurang 32 sama dengan 6 dikali 9. Atau adik-adik boleh juga 30 dikali 9 dibagi 5. Dari mana datang 6 ini? 6 ini didapatkan dari 30 bagi 5. Dapatnya 6. Ya. Kemudian F dikurang 32 sama dengan 54. Hasil dari 6 kali 9 ada 54. Kemudian F sama dengan 54 ditambah 32. Mengapa bisa ini jadi plus? Karena ini kan 32 ya. Kalau minus itu dipindah ke sebelah kanan, maka dia akan menjadi plus. Ya, paham ya adik-adik? Kemudian kita langsung jumlahkan saja, 54 ditambah 32 sama dengan 86 derajat Fahrenheit. Yang terakhir yang ditanyakan adalah Kelvin. Ya. Sama seperti yang AB, di sini kita ketahui perbandingan dari Celsius yaitu C/5 sama dengan kita masukkan juga perbandingan dari Kelvin, K dikurang 273/5. Kemudian kita masukkan C sama dengan K dikurang 273. Kenapa 5-nya tidak ada? Karena kita bagi saja ini 5 dibagi 5 hasilnya didapatkan 1. Maka 1 ini kita tidak perlu lagi menuliskan di sini ya. Kemudian C-nya diketahui tadi 30 ya. 30 sama dengan K dikurang 273. Maka kita pindahkan K ke sebelah sini. K sama dengan ini 30 kita pindahkan sebelah kanan, 30 ditambah 273. Maka didapatkan K-nya sama dengan 303 derajat Kelvin. Baik adik-adik, itu tadi adalah penjelasan dari kakak tentang konversi suhu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Cukup sampai di sini materi kita, nanti kita lanjutkan dengan materi pembelajaran IPA berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.